Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang dampak pengendalian internal dan sistem akuntansi pada kegunaan informasi keuangan, peran atas kualitas informasi keuangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Jatah Ahmad Safiro dengan NPM akhir 311. Perkenalkan, nama saya Renggar Nadi dengan NPM 194. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Dia Putra, NPM akhir 171. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspitasari, NPM 095. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum slide ini, yang introduction. Oke, pertama-tama tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegunaan informasi keuangan. Selain itu, kami secara khusus menganalisis pengaruh kualitas sistem pengendalian intern dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan dan akibatnya terhadap kegunaan informasi keuangan. Akuntansi tertanam dalam struktur sosial dan bahkan mereka yang mendefinisikan akuntansi sebagai teknologi mengakui bahwa ini adalah teknologi bahwa akuntansi adalah teknologi yang tidak steril secara ideologis. Namun begitu sistem informasi akuntansi melayani beragam tujuan maupun permasalahan, itu harus memberikan informasi sebebas mungkin agar berguna bagi pembuat keputusan. Oleh karena itu, netralitas merupakan parameter kualitas informasi akuntansi. Next. Next. Sebelumnya. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama, kami meninjau dasar teoritis untuk penelitian ini, yang mengarah ke pengembangan hipotesis dan model yang diusulkan pada nomor 2. Yang nomor 3, kami meninjau literatur mengenai IS, kualitas dan kegunaan informasi keuangan. Next. Yang keempat, kita mengedepankan metodologi desain penelitian dan langkah-langkah yang diterapkan. Dan yang terakhir, kami menyajikan hasil dan dianalisis, dan akhirnya kami menarik kesimpulan dan mendiskusikan apa yang telah kami sampaikan tersebut. Next. Oke, literatur review. Akuntansi sebagai ilmu berkaitan dengan persiapan, analisis, dan pengungkapan informasi keuangan. Early dan Schulze 2013 menyebutkan bahwa menurut Kerangka International Accounting Standard Board (IASB) dan Financial Accounting Standard Board (FASB), tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor yang diperlukan untuk calon investor dan pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan. Next. Oleh karena itu, karakteristik kualitatif menentukan kegunaan keputusan dari informasi pelaporan keuangan. Mengenai standar akuntansi, Depasco nomor 98 tahun 2015, 6 Januari, mengidentifikasi 4 karakteristik kualitatif utama. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevansi. Ketiga, keandalan. Dan yang terakhir, dapat diperbandingkan. Ia mengacu tidak hanya pada informasi keuangan, tetapi juga pada pengungkapan dan informasi non-keuangan lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan yang disertakan dalam laporan. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, literatur menunjukkan adanya hubungan antara kualitas sistem kontrol internal dan kualitas sistem informasi akuntansi. Dalam hal ini, Sridhani tahun 2012 berpendapat bahwa mengelola organisasi dan menerapkan sistem kontrol internal dan sistem informasi akuntansi memainkan peran penting. Di sisi lain, La dan Teru tahun 2015 merujuk bahwa yang menentukan
kualitas sistem informasi akuntansi adalah kualitas pengendalian internal dan keberadaan sistem kontrol internal yang baik. Next. Dalam konteks ini, hipotesis penelitian pertama dirumuskan, yaitu yang pertama, H1 kualitas sistem kontrol internal berdampak positif pada kualitas sistem informasi akuntansi. Yang kedua, H2 kualitas sistem kontrol internal berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Next. Yang ketiga, H3 kualitas sistem informasi akuntansi berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Yang keempat, H4 kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kegunaan informasi keuangan. Next. Untuk metodologinya yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengaturan penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, prosedur analisis data. Next. Pengaturan penelitian, yaitu untuk memastikan reliabilitas dan validitas data. Kami mengikuti prosedur yang disarankan oleh Moser dan Carlton tahun 2017. Kuesioner dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya yang bekerja dengan populasi yang sama. Bagian pertama, kuesioner mencakup pertanyaan yang memungkinkan karakterisasi sampel. Masing-masing dari 4 komponen yang tersisa mengukur konstruk model, yaitu mencakup item yang memungkinkan penilaian dimensi yang diteliti, yaitu yang pertama, kualitas sistem kontrol akuntansi. Kedua, kualitas sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, kualitas pelaporan keuangan. Yang keempat, kegunaan informasi keuangan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Sini aku akan jelasin tentang pengumpulan data untuk yang pertama. Jadi sampel akhir kami menyajikan karakteristik berikut, yaitu yang dapat dilihat di tabel 1. Mengenai distribusi geografis, terdapat konsentrasi di 3 kabupaten, yaitu Lisbon, Oporto, dan Aveiro, yang mewakili 57,5% dari sampel. Dengan demikian, 42,5% perusahaan tersebar di 14 kabupaten atau daerah otonom lainnya. Berkaitan dengan jenis pembukuan atau jenis akuntansi internal dominan 65,6%, namun 62 atau 16,3% dari perusahaan menyebutkan bahwa mereka memiliki kedua layanan tersebut, yaitu mereka memiliki departemen internal tetapi harus mengalihdayakan layanan akuntansi. Dan untuk karakteristik yang lainnya dapat dilihat di tabel 1. Untuk selanjutnya yaitu data analisis prosedur atau prosedur analisis data. Analisis data meliputi 3 tahap, yaitu analisis data pendahuluan, analisis model pengukuran, dan evaluasi mode struktural. Semua prosedur pembersihan data dilakukan dalam perangkat lunak SPSS yang melibatkan 4 langkah. Untuk yang pertama yaitu perawatan data yang hilang, yang kedua adalah analisis data ekstrim, yang ketiga analisis tendensi sentral, dan dianalisis secara statistik menggunakan structural equation model pada software SPSS AMOS. Dan karena merupakan teknik yang berharga dalam analisis data ketika tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Untuk selanjutnya yaitu result and discussion atau hasil diskusi.
Dalam analisis model pengukuran, analisis faktor konfirmatori dilakukan untuk memvalidasi skala pengukuran menggunakan metode estimasi kemungkinan. Ini metode menghasilkan perkiraan yang lebih andal saat menggunakan matriks covariance dan paling banyak digunakan di sebagian besar paket statistik seperti di Amos. Untuk hasil evaluasi model struktural itu nanti diperlihatkan di tabel 3 dan 4. Hasil evaluasi model pengukuran diilustrasikan pada tabel 2. Pada model orde pertama, semua item terkait secara signifikan dengan faktor dalam hal muatan, sehingga menegaskan unidimensionalitas faktor tunggal. Semua pemuatan variabel yang diamati memiliki nilai di atas 0,6 yang menegaskan validasi konvergen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penilaian model struktural. Penilaian model struktural ini terdapat dua tabel, yang pertama di tabel 3 dan tabel 4. Di tabel 3 ini menyajikan koefisien standar, nilai T, dan tingkat signifikansi untuk setiap hipotesis yang dipostulatkan dalam model, serta koefisien determinasi untuk setiap konstruk. Hasil kami menunjukkan bahwa kualitas ICS memiliki dampak positif pada kualitas SIA. Kualitas ICS dan SIA berkontribusi positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Terakhir, kualitas pelaporan keuangan berdampak pada kegunaan informasi keuangan dalam penelitian ini. Semua hipotesis didukung. Next. Tabel 4 ini menyajikan efek standar langsung, tidak langsung, dan total. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas ICS memiliki dampak yang lebih besar terhadap kualitas dan kegunaan informasi keuangan daripada kualitas SIA. Namun, kualitas SIA merupakan variabel yang memediasi hubungan antara kualitas ICS dan kualitas atau utilitas pelaporan keuangan untuk menambah nilai informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Next. Diskusinya yaitu informasi keuangan semakin penting dalam proses pengambilan keputusan. Literatur menunjukkan bahwa kualitas dan kegunaan informasi keuangan tergantung pada Journal Academy of Strategic Management Volume 20, edisi khusus 3 2021 Manajemen Keuangan dan Akuntansi. Efisiensi sistem informasi perusahaan yaitu ICS dan AIS. Dalam konteks ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor seperti kualitas ICS, SIA, dan pelaporan keuangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kegunaan informasi keuangan bagi pengambil keputusan. Next. Dalam penelitian ini, kami mengembangkan dan menganalisis suatu model yang bertujuan untuk menganalisis dampak pengendalian internal dan sistem akuntansi terhadap kualitas dan kegunaan informasi keuangan. Untuk tujuan ini, kami menggunakan data primer yang dikumpulkan pada tahun 2020, menggunakan kuesioner yang diterapkan pada manajer perusahaan Portugis. Model persamaan struktural menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan secara langsung dipengaruhi oleh kualitas ICS dan kualitas SIA. Kualitas pelaporan keuangan merupakan variabel prediktif kegunaan informasi keuangan dan memediasi hubungan antara sistem informasi dan kegunaan informasi keuangan. Penelitian kami diharapkan dapat berkontribusi pada perdebatan tentang pentingnya kualitas informasi bagi pembuat keputusan. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.